Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujadadan fi hadhihi al-qanat, Qanatul Amani lil Arabiyyah wa Tarjamah. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang kritik sastra, ya. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang kritikus sastra Arab kuno, ya. Min a'lam an-naqd al-adabi al-qadim wa a'malihim an-naqdiyah. Baik, saya mulai dengan beberapa buku, ya, beberapa buku dan para kritikus yang menulis tentang kritikus sastra, ya, tentang kritik sastra pada Arab kuno, ya. Arab kuno yang dimaksud di sini adalah pada abad kedua, abad ketiga dan pada 4 Hijriah, ya. Kalau kita lihat dari semua karya-karya yang ada, ya, di antaranya misalnya Muhammad bin Abdus Salam Al-Jumahi punya buku namanya Tabaqat Fuhulis Syu'ara, ya. Ada lagi misalnya Ibnu Qutaibah punya Asy-Syi'r Wasy-Syu'ara, ya. Beliau bukunya berjudul Asy-Syi'r Wasy-Syu'ara, ini insyaallah nanti akan kita bahas. Kemudian Ibnul Mu'taz punya Tabaqat Asy-Syu'ara, ya. Kemudian Ibn Tabataba punya buku Iyar Asy-Syi'r. Kemudian Al-Qadhi Al-Jurjani punya buku Al-Wisatah Baina Al-Mutanabbi wa Khusumihi, ya. Semua buku ini, semua karya ini yang ditulis oleh para kritikus ini bicara tentang syair, ya, bicara tentang syair. Padahal kita semua mengetahui bahwa definisi dari sastra itu sangat luas sekali, ya. Terbagi kepada dua, antara syair dengan nathar, ya, dengan syair dengan prosa, banyak sekali, ya. Tapi, ya, dari berbagai buku yang ada dan dari buku yang ditulis ini semuanya bicara tentang syair atau para penyair, ya. Bicara tentang syair atau tentang para penyair, di antaranya Al-Mutanabbi dan musuh-musuhnya. Baik, ini menimbulkan pemahaman kepada kita bahwa memang pada zaman Arab kuno itu, ya, sastra yang berkembang itu adalah syair. Karena syair itulah mereka menuliskan sejarah-sejarah mereka, ya, begitu. Berbeda dengan kondisi kita saat ini, ya, pada zaman modern, ya, kita lihat banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi, ya. Misalnya tentang syair saja misalnya, ya. Kalau dulu bahkan sebenarnya juga sekarang masih begitu pemahamannya, syair itu adalah tentang wazan dan kafiyah, ya. Tapi perkembangan saat ini ada namanya syair al-hur, ya. Syair yang tidak punya wazan dan tidak punya kawafi, ya. Syair hur, syair bebas saja, begitu. Ini perkembangan-perkembangan yang terjadi. Kemudian di Arab, ya, kita juga melihat perkembangan yang sangat terjadi, yang sangat berkembang itu adalah tentang novel-novel yang ada, ya. Tentunya pada zaman dulu, ya, selain syair ada namanya khitabah dan ada risalah, tapi itu tidak terlalu berkembang dan tidak terlalu dicermati oleh para kritikus ini. Makanya buku-buku mereka, karya-karya mereka semuanya berbicara tentang syair atau para penyair, ya. Oke, kita akan bahas satu di antara sekian banyak karya itu, ya. Beliau adalah Ibn Qutaibah dengan bukunya yang sangat terkenal tentang Asy-Syi'r Wasy-Syu'ara. Judul bukunya adalah Asy-Syi'r Wasy-Syu'ara, ya. Buku ini adalah buku yang sangat terkenal sekali, ya, yang paling terkenal di antara sekian banyak buku tentang sastra, ya. Ini adalah buku yang paling terkenal. Dan buku ini adalah buku yang paling pertama dicetak, ya. Ya, yang paling pertama dicetak pada tahun 1785, ya. Kemudian buku ini ditulis ulang kembali, ya, pada tahun 1904 yang diprakarsai oleh seorang orientalis Belanda yang bernama Michael Jan de Goeje, ya. Oke, buku ini kemudian ditulis dan dicetak, maksudnya buku ini dicetak berulang kali di Mesir tapi mempunyai banyak kesalahan-kesalahan percetakan. Kemudian sampai buku ini ditahqiq oleh Syekh Al-Ustadz Al-Alama Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ya. Kemudian buku ini sampai kepada kita dengan buku Asy-Syi'r Wasy-Syu'ara yang telah ditulis oleh Ibn Qutaibah, ya, pada abad ketiga.
Baik, buku ini kita akan bahas ya sedikit tentang cara beliau menyikapi para penyair yang ada. Kita semuanya tahu sebelumnya bahwa tentang kritikus sastra ini adalah membedakan antara yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang asli, mana yang palsu, kan begitu ya. Di dalam buku ini Ibn Qutaibah ya, di dalam buku Syi'r wa Syu'ara menjelaskan beberapa metode atau manhaj atau cara ya beliau memposisikan para penyair dan syair-syair mereka. Dan ini adalah kajian tentang kritik sastra ya. Kalau kita memposisikan orang dan memposisikan sesuatu pada tempatnya, berarti kita memberikan penilaian ya, memberikan penilaian terhadap karya tersebut ya. Ibn Qutaibah di dalam muqaddimah buku Asy-Syi'r wa Syu'ara memberikan banyak penjelasan tentang manhaj dan metode beliau dalam memberikan penilaian ya, memberikan penilaian tentang syair dan para penyair ya. Oke, makanya judulnya Asy-Syi'r wa Syu'ara, syair dan para penyair ya. Di antara metodenya yang pertama kata beliau, silakan lihat di dalam slide antum ya. Hadza kitabun allaftuhu fi syu'ara. Ini buku saya tulis ya khusus tentang para penyair. Kita tahu Ibn Qutaibah ini punya banyak buku ya. Beliau juga selain tentang penyair, beliau ini adalah ulama mausu'i ya. Semua hal beliau tahu ya. Semua hal beliau memahami ya. Beliau juga piawai tentang hadis ya juga sebenarnya. Dan buku ini kata beliau allaftuhu fi syu'ara, saya khususkan untuk tentang penyair ya. Akhbartu fihi 'anis syu'ara wa azmanihim. Saya akan jelaskan kata beliau di dalam buku ini tentang para penyair, tentang syair dan para penyair dan zaman mereka hidup ya. Jadi beliau akan sampaikan penyair ini hidup pada tahun segini dan meninggal pada tahun segini misalnya ya, tentang kehidupan para penyair wa aqdarihim dan posisi mereka di tengah-tengah masyarakat dan para penyair-penyair lain ya, wa ahwalihim fi asy'arihim wa qabailihim ya, tentang kondisi syair mereka apakah banyak dihafal dan banyak diterima oleh masyarakat ya, dan tentang qabailihim ya, tentang ahli kabilah mereka ya, wa asma abaihim, tentang nama-nama para ayah mereka ya, wa man kana yu'raf bil laqab au bi al-kunyati minhum ya, ada yang terkenal dengan lakapnya, ada yang terkenal dengan gelar dan namanya ya. Buku ini semuanya menjelaskan tentang itu ya, tentang para penyair, tentang kondisi mereka ya, tentang kabilah-kabilah mereka, tentang nasab ayah kakek mereka ya. Dan buku ini juga menjelaskan tentang para penyair yang terkenal dengan sebutan nama pena istilahnya kalau kita sekarang, atau lebih terkenal dengan nama mereka. Ini yang pertama ya di dalam buku Asy-Syi'r wa Syu'ara yang dijelaskan oleh para penyair ya, yang dijelaskan oleh Ibn Qutaibah tentang para penyair. Berarti Ibn Qutaibah di dalam hal ini sangat memahami mereka ya, sangat memahami para penyair itu siapa, nasabnya seperti apa, syairnya seperti apa, kemudian posisi mereka di tengah-tengah masyarakat seperti apa, kemudian gelar mereka atau nama pena mereka begitu ya, nama atau kunyah ya, di tengah-tengah masyarakat. Berarti beliau memposisikan para syu'ara itu. Ini di antara kritik ya. Kritik semuanya kita memahami, kritik atau an-naqad tidak seyogyanya kita pahami bahwa itu adalah kritikan terhadap sesuatu, tapi juga memposisikan antara yang baik, yang buruk, yang lebih baik, yang lebih asli ya, begitu ya. Ini tentang para penyair ya, Asy-Syi'r wa Syu'ara Ibnu Qutaibah. Itu manhaj beliau pertama ya. Jadi fokus pada para syu'ara saja, para penyair, tidak yang lain ya. Dan yang dibahas tentang para syu'ara juga tadi macam-macam ya, tentang nama, tentang kunyah ya, tentang posisi mereka, tentang kabilah mereka, tentang nasab ayah dan kakek mereka. Itu kan semua membutuhkan pemahaman dan membutuhkan maklumat yang sangat banyak ya, tentang dia bisa memposisikan antara syair wa syu'ara dengan para penyair-penyair yang lain. Oke, metode yang kedua kata Ibn Qutaibah di dalam muqaddimahnya ya, ini nanti kita bisa rujuk muqaddimah ini.
Wa kana aktsaru qasdi lil masyhurina minasy syu'ara alladzina ya'rifuhum jullu ahlal adab. Ya, saya menuliskan ya, jadi saya menuliskan berita atau kabar atau maklumat ya tentang para penyair yang terkenal ya. Lil masyhurina minasy syu'ara ya. Jadi di dalam buku Asy-Syi'r wa Syu'ara berarti beliau memposisikan dan membahas tentang para penyair-penyair yang sangat terkenal ya. Walladzina yaqa'ul ihtijaj bi asy'arihim fil gharib. Syair-syair mereka memang dijadikan sumber rujukan ya. Mereka itulah yang dibahas oleh Ibn Qutaybah di dalam buku Asy-Syi'r wa Syu'ara. Oke. Berikutnya, fa amma man khafiya ismuhu wa qalla dzikruhu wa kasada syi'ruhu wa kana la ya'rifu illa ba'dul khawas fama aqalla man dzakart min fi hadhihi at-tabaqah. Orang yang tidak terlalu terkenal, para penyair yang tidak terlalu terkenal ya, syairnya agak begitu kurang difahami oleh banyak orang, itu tidak dibahas oleh Ibn Qutaybah di dalam buku Asy-Syi'r wa Syu'ara dan tidak digolongkan kepada mereka-mereka yang terkenal sebelumnya ya. Oke. Ini sangat pemahaman berikut ini sangat menyeluruh ya, diberikan metode dan manhaj Ibn Qutaybah di dalam pembahasan ini kawan-kawan. Katanya wala nazartu innal mutaqaddim minhum bi'ainil jalalati litaqaddumihi wa ilal mutaakhiri minhum bi'ainil ihtiqar ya litaakhurihi bal nazartu bainal adli 'alal fariqaini wa a'taitu kulla hadhihi wa waffartu alaihi haqqahu. Ini sangat munsif, sangat insaf sekali ya. Sangat adil sekali. Beliau bilang, wala nazartu ilal mutaqaddim. Saya tidak melihat pada para penyair-penyair terdahulu ya, para penyair-penyair terdahulu bi'ainil jalalati litaqaddumi. Saya tidak begitu melihat mereka itu, memposisikan mereka itu bahwa mereka itu adalah orang yang para senior ya. Jadi beliau tidak membedakan antara senior dengan juniornya ya. Jadi kan kalau orang dahulu itu seolah-olah pemahamannya mereka lebih paham tentang syair atau tentang syu'ara. Kata Ibn Qutaybah, saya tidak membedakan, saya tidak melihat para penyair terdahulu itu lebih mulia, lebih bagus dari para penyair-penyair yang ada datang di belakangan ya. Wa ila al-mutaakhir minhum bi ainil ihtiqar li ta'akhuri. Saya tidak melihat kepada para penyair yang datang belakangan karena beliau datang belakangan, mungkin para syair-syair mereka mengambil inspirasi dari syair-syair mereka. Tidak seperti itu. Karena pemahamannya ya al-makna matruh fi al-makna matruh ya. Makna itu ya terpapar di mana saja. Maka orang yang punya sense ya, maka mereka yang punya pengetahuan ya, punya feeling tentang sastra, ya itulah yang mereka yang dilihat oleh Ibn Qutaybah. Jadi tidak melihat pada ini senior atau ini junior ya. Wa a'taitu kullan hadzahu. Saya berikan semua haknya ya. Yang senior atau yang junior. Wa wafartu alaihi haqqahu. Saya posisikan haknya seperti apa. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa seorang kritikus sastra ya tidak melihat bahwa oh ini senior, ini junior. Tidak seperti itu. Tapi dilihat pada karya mereka. Ya, pada karya mereka ya, disampaikan secara adil, secara proporsional ya. Kalau ini bagus, walaupun ini ditulis atau disebutkan, karena syair ini disebutkan atau diucapkan oleh para penyair belakangan junior, ya bagus. Tapi kalau ada satu syair dijelaskan atau dikatakan ya, disampaikan oleh para penyair senior tapi kurang bagus, ya kurang bagus hasilnya begitu. Ini manhaj Ibn Qutaybah di dalam buku Asy-Syi'r wa Syu'ara ya. Kita coba lihat kawan-kawan bahwa orang terdahulu saja seperti itu ya, menilai sesuatu itu sesuai dengan porsinya ya. Kalau bagus ya bagus ya. Walaupun ditulis oleh orang yang belakangan atau junior ya. Kalau tidak bagus ya tidak bagus. Kalau walaupun ditulis oleh para senior ya. Ini yang saat ini mungkin kontradiksi dengan kita begitu ya. Jadi kita tidak melihat pemahaman itu secara oh ini senior, ini junior, tidak, tapi pada karya yang ditulisnya ya. Kalau memang karyanya itu bagus, ya berarti masuk dalam kategori bagus begitu ya.
Wala nazartu ilal mutaqaddim minhum bi ainil jalalati li taqaddumihi wa ilal mutaakhir minhum bi ainil ihtiqar li ta'akhurihi bal nazartu bi ainil adli 'alal fariqaini. Saya memposisikannya sesuai dengan tempat dan waktunya sesuai secara proporsional. Ya. Oke. Yang terakhir ini juga jadi pijakan bagi seorang kritikus sastra pada zaman dulu, ya, bahkan pada zaman saat ini harusnya juga seperti ini, ya. Kata beliau, ya, di antara metodenya, walam yaksurillahu al-ilma wasy-syi'ra wal balaghata ala zamanin duna zaman, ya, wala khassa bihi qauman duna qaum, ya, bal ja'ala dzalika mushtarakan maqsuman baina ibadihi fi kulli dahr, ya. Allah tidak membatasi ilmu atau kemampuan syair, kemampuan menyampaikan syair, ya, mempunyai kalam al-balagha, mempunyai perkataan yang baligh, ya, yang sangat bagus, ya, sangat menyihir orang lain, ya, dikhususkan untuk satu zaman atau satu periode saja, tidak Allah berikan kepada zaman yang lain, tidak seperti itu, ya. Jadi Allah tidak membatasi ilmu atau kemampuan memberikan syair atau balagha itu pada satu kaum atau satu saat, ya, tertentu saja, ya. Wala khassa bihi qauman duna qaum, tidak fokus atau tidak diberikan hanya kepada satu kelompok kemudian tidak diberikan pada kelompok yang lain, ya. Kata beliau, bal ja'ala dzalika mushtarakan, ya, Allah menciptakan itu mushtarakan, ya. Semuanya dapat, ya. Semuanya ada, mushtarakan maksuman baina ibadihi fi kulli dahr. Semua zamannya, semua waktu, ya, itu ada orang-orang yang bagus, ya. Pada zaman dulu, ya, syairnya sangat bagus. Kemudian orang belakangan juga ada begitu. Jadi kemampuan memberikan syair, menjelaskan syair, menyampaikan syair, ya, menulis atau kemampuan yang lain, kemampuan apa saja, ya. Jadi karya misalnya juga, karya dulu, karya zaman sekarang, baik itu novel zaman sekarang yang ditulis pada tahun misalnya pada abad 20-an, yang ditulis pada abad sebelumnya, semuanya ada bagusnya begitu. Jadi Allah tidak mengkhususkan, ya, tidak mengkhususkan pada satu tempat, tidak memberikan pada tempat yang lain. Allah tidak mengkhususkan untuk satu kaum kemudian tanpa memberikan kepada kaum atau kelompok atau bangsa yang lain, ya. Bahkan itu semua, kata beliau, merata di semua tempat, ya. Ya semua, kalau yang bagus ya bagus, ya, di satu kaum ini atau kaum yang lain begitu. Karena kita tahu bahwa orang Arab, ya, punya pemahaman bahwa ini kabilah ini bagus, kabilah ini sangat terpandang, kabilah ini sangat terpandang di tengah-tengah masyarakat, kabilah ini tidak, ya. Itu begitu dulu kan begitu. Tapi syair, kemampuan orang, ya, memberikan syair, menyampaikan syair, ya, kalau seandainya itu terjadi pada suatu kelompok misalnya yang kurang terpandang, ya tetap saja bagus begitu, ya. Itu beberapa kawan-kawan manhaj Ibn Qutaibah yang ada di dalam buku Asy-Syi'r wa Syu'ara. Ternyata setelah kita lihat dan kita kaji ini, ya, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika kita menilai satu karya sastra, kita tidak terikat, ya, pada hal-hal yang tidak perlu, ya. Kalau seandainya itu bagus, ya bagus, ya. Seperti yang dilakukan oleh Ibn Qutaibah di dalam Asy-Syi'r wa Syu'ara. Baik kawan-kawan, ini sebagai pengantar saja kepada antum dan antuna, karena ini buku yang disampaikan sebelumnya oleh Dr. Ahmad Al-Mulla sangat banyak, ya. Tadi di antara buku-buku yang ada sudah yang saya sebutkan di awal tadi, Ibn Qutaibah punya buku Asy-Syi'r wa Syu'ara, Ibnul Mu'taz punya buku Tabaqat Asy-Syu'ara, kemudian Ibn Tabataba punya buku Iyarus Syi'r, kemudian Al-Qadhi Al-Jurjani punya buku Al-Wusata Baina Al-Mutanabbi wa Khusumihi, kemudian Muhammad bin Salam Al-Jumahi punya buku Tabaqat Fuhul Asy-Syu'ara, ya. Agar tidak bingung dan bisa memahami ini secara lebih detail, ya, makanya saya siapkan video ini, kita bahas satu di antara kritikus sastra yang ada. Ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, memberi pelajaran kepada kita bahwa penilaian kritik sastra itu memang berdasarkan pada karya sastranya itu sendiri, ya, bukan kepada orang, bukan pada kelompok, ya, bukan pada satu masa tertentu, ya, kemudian tidak dilihat atau tidak dinilai pada masa dan waktu tertentu yang lain, tidak seperti itu, tapi lebih pada kondisi karya sastra itu sendiri, ya, dinilai dari
karya sastra itu sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah.